Bercanda. Otan tahu kok, ini lagi perawatan kecantikan kan? Ya gitu deh, dikompres-kompres, semua demi matanya sehat. Soalnya kalau kantung mata membesar, pasti tanda-tanda lagi gak sehat tuh. Bikin kelihatan gak cantik lagi kan? Semakin kecil kantung mata, itu artinya semakin sehat. Tapi itu berlakunya buat manusia. Nah, kalau Sobat Otan yang ini, semakin besar kantong matanya, justru malah makin gemesin. Ini dia, si koki mata balon atau bubble eye goldfish. Kantong matanya memang unik teman. Tapi denger-dengar, semua jenis si koki mata balon ini adalah hasil penelitian. Jadi kita nggak akan bisa menemukan mereka di alam liar. Sebentar, kok ada suara tanding bola? Ini ada pertandingan timnas Indonesia lawan tim Argentina apa ya? Ya, kini Otan memandu langsung dari perairan hijau di mana pertandingan bergengsi ikan koki telah berjalan cukup memanas. Nah, terjadi perebutan bola. Kini koki berhasil melewati lawan dan menggiring ke depan. Aduh, sayang sekali. Bola masih menyentuh Mister Gawang. Dari sisi kiri, serangan kembali dibangun. Bola digocek melewati lawan. Umpan diberikan dan jebret. Gol. Gimana teman? Kalau kayak gini akuariumnya jadi lebih keren kan? Mau tema apapun, boleh-boleh aja. Asalkan tidak dicampur sama ikan yang galak. Karena kantung mata si koki ini bisa pecah teman. Kantung mata si koki ini sejatinya berisi cairan dan terus membesar seiring bertambahnya usia. Kalau pecah bisa infeksi dan membahayakan keselamatannya. Makanya kalau ada apa-apa, si koki harus segera dirawat. Nanti kantongnya bisa tumbuh lagi kok. Asik, ada yang lagi panen nih. Otan ikutan ah. Kegiatan panen ini sekaligus seleksi loh teman, di mana ikan koki akan dipilih dan dibedakan mulai dari bentuk badan, corak warna, dan juga ukuran tubuh. Gak boleh sembarangan saat panen, karena bisa berdampak pada kantong mata ikan. Paman harus hati-hati dan memperlakukan secara lembut agar kantong mata ikan tidak sobek atau pecah. Pelan-pelan ya paman. Pastikan Sobat Otan ini baik-baik saja. Setelah seleksi, ikan-ikan ini harus dicek kesehatannya. Karena saat pergantian musim, si mata balon ini rentan terkena serangan parasit atau kutu. Ayo, ada yang tahu nggak? Sejak kapan ikan koki punya mata balon seperti ini? Apa? Dari lahir? Bukan, ikan koki ini terlahir dengan mata normal kok. Tidak terlihat sama sekali kantung matanya. Bahkan sampai umur 1 bulan pun mata koki masih terlihat seperti ikan pada umumnya. Tapi saat menginjak usia 2 bulan, perlahan mata mereka mulai tumbuh kantung yang menyerupai balon. Seiring berjalannya waktu, balon kantung mata ini akan membesar mengikuti ukuran tubuhnya. Sayangnya, semakin besar kantung mata, maka penglihatan koki pun makin terganggu. Pandangan mereka jadi terbatas karena posisi balon yang menghimpit matanya. Kondisi ini tentu saja menyulitkan koki dapat melihat dengan baik. Bahkan untuk menemukan makanannya, koki benar-benar mengandalkan penciumannya. Ada yang bisa nebak nggak ya? Kira-kira isi dalam kantung mata si koki apa? Ayo!
nama mata balon bukan berarti berisi udara ya. Di dalam kantung matanya ini terdapat cairan kandung kemih, teman. Tapi hingga saat ini masih belum diketahui apa fungsi dari cairan tersebut. Teman di rumah sadar nggak sih ada bagian tubuh ikan koki yang berbeda selain kantung matanya? Iya benar, sobat totan ini tidak memiliki sirip bagian atas. Dalam hal berenang, si mata balon hanya mengandalkan ekor dan sirip bagian bawahnya saja. Tapi jangan khawatir, tidak berpengaruh apapun kok terhadap kemampuan berenangnya. Justru menurut Otan, penampilan mereka ini terbaik. Hei, kamu kenapa, Sob? Kasian, kantung mata si balon ternyata bisa pecah sampai seperti ini, teman. Kalau sudah begini, tentu saja sangat berpengaruh pada keseimbangan badannya. Koki akan kesulitan untuk berenang dengan sempurna. Tubuhnya akan cenderung miring dan perlahan Koki akan melemah. Kalau dipikir-pikir, malang juga ya nasibmu, Sob. Keunikan dan kecantikan kantung matamu malah bikin nyusahin. Paman, kok itu rambutnya copot? Walah, itu rambut palsu, Deng, alias wig. Otan paham sih. Buat manusia, kecantikan dan ketampanan tergantung rambut sebagai mahkota kepalanya. Makanya banyak yang gak percaya diri kalau jidatnya jenong atau melebar. Tuh, Om Anang Hermansyah aja sampai jauh-jauh ke Turki loh buat tanam rambut. Padahal sih menurut Otan, semua ganteng-ganteng aja kok. Nah, beda halnya kalau di dunia ikan. Nih, kenalin, Sobat Otan yang malah bangga kalau jenongnya makin besar. Si Lohan. Otan gak salah lihat nih. Kamu barusan beneran main sama bola, Sob? Ya, pemain Lohan United mulai menggiring si kulit bundar. Ya, sekarang ia mulai menggocek. Lawan berhasil dikelabui dan gol! Sundulan mautnya berhasil menjebol gawang, saudara-saudara. Lihat kamu main bola, Otan jadi komentator dadakan deh. Otan gak nyangka loh, kirain kepalamu yang besar bisa membatasi pergerakan. Ternyata sama sekali enggak. Akuarium kamu pasti dekat sama TV deh. Makanya jadi sering nonton bola. Terus ikut-ikut deh. Gak apa-apa, yang penting kamu lincah olahraga. Biar selalu sehat, gak kegemukan di perut. Di jidat. Waduh. Ada apa ini? Otan kira tadinya kalian sepasang induk yang lagi saling menyayangi. Nggak taunya kalian sedang adu kekuatan toh. Beginilah teman, kalau dua ikan lohan berada dalam satu wilayah. Sebagai ikan teritorial, lohan dewasa akan berusaha mengusir siapapun yang masuk ke wilayahnya. Mulai dengan mengejar, menyenggol, sampai akhirnya bertingkah agresif untuk menyerang lawan. Tapi kali ini, lohan satunya ternyata berani melawan, teman. Maklum saja, keduanya sama-sama jantan yang imbang secara bobot dan ukuran. Makanya, adu kekuatan pun tak terelakkan. Ini nih bukti konkret kalau mereka lagi adu kekuatan. Yap, mereka saling gigit dan sedot seperti ini. Memang sih, gigitan lohan tidak mematikan. Namun, kerasnya gigitan bisa melukai keduanya. Bahkan infeksi dan luka di bagian mulut akibat gigitan bisa bikin keduanya sulit makan dan akhirnya mati. Kalau akibatnya bisa seburuk itu, lebih baik damai aja, Sob. Nah, gitu dong. Cakep. Waduh. Pada ngeyel rupanya. Baru aja pisah, langsung nyosor lagi, Sob. Bakalan begini terus nih sampai salah satu lohan mengakui kekalahan dan memilih pergi. Udah, kalau nggak mau damai, Otan nggak mau temenan lagi.
Uh, ada apa ini? Kenapa lohannya ditangkap? Ih, mana ada pisau-pisau segala. Kejamnya. Aduh, duh. Kenapa itu kepalanya ditutup kain basah segala? Walah, ternyata ini toh yang namanya salon lohan. Duh, gak mau kalah deh kamu sama manusia, Sob. Di salon ini, sirip dan ekor lohan bakal dirapikan, teman. Maklum, dia lagi mau ikut kontes kecantikan. Makanya tampilannya harus menawan. Tenang, dari ensiklopedia yang Otan baca, ikan ternyata tidak memiliki syaraf sakit loh. Jadi meski dipotong bagian tubuhnya seperti ini, ia nggak bakal kesakitan. Tapi tetap ya, butuh seorang ahli untuk bisa memotong sirip dan ekornya dengan cepat agar lohannya tidak stres terlalu lama keluar air. Kain basah ini juga turut membantu agar si lohan tetap tenang dan bisa bernafas meski berada di luar air. Coba mana yang baru habis dari salon? Otan dan teman-teman di rumah mau lihat dong. Dipilih, mau warna yang mana? Ini yang namanya nail art, teman. Gonjreng banget ya warnanya. Kuku buat manusia malah lebih berfungsi jadi hiasan untuk mempercantik tangan. Makanya dibentuk, dikikir, dipoles sampai kinclong. Terus dieman-eman deh, jangan sampai lecet. Tapi kalau buat sobat-sobat Otan, kuku adalah senjata. Apalagi buat si kucing besar yang satu ini, si Cheetah. Tuh, dia lagi mengasah senjatanya. Menggaruk pohon seperti ini adalah cara si Cheetah menajamkan kukunya, teman. Sekaligus sebagai tanda kalau pohon ini adalah wilayah kekuasaannya. Dah sob, kukunya udah tajam. Mantap. Bahkan, ia dinobatkan sebagai binatang darat tercepat di dunia. Maksimal kecepatan lari Cheetah mencapai 130 km per jam loh. Bahkan, sebuah penelitian pernah mencatat Cheetah berusia 11 tahun mampu menempuh jarak 100 meter dalam waktu 5,95 detik. Kemampuan super ini dipengaruhi oleh tubuh yang panjang, kaki yang jenjang, tulang belakang yang fleksibel untuk meregang dan berpindah jauh di setiap langkah kaki Cheetah. Bakat yang begini nih cocoknya nongkrong di pos ronda, sob. Biar cepet kalau mau ngejar maling. Jangan salah sangka dulu. Otan gak lagi di Afrika kok, tapi sekarang di Lembang Park and Zoo. Kalian bisa ketemu sama Sisi di sini. Si Cheetah betina yang baru berusia 1 tahun 8 bulan. Oh iya teman, Sisi deket banget sama Kavian, kiper yang tugasnya merawat sobat Otan ini. Saking akrabnya, Kavian udah gak takut untuk berinteraksi secara langsung dengan kucing besar ini. Jika Cheetah diambil dari bahasa Sanskerta Citraka yang berarti berbintik. Ya, sebutan itu diambil karena motif badan anggota keluarga kucing ini mempunyai bintik-bintik hitam kecil di seluruh badannya. Dengan kemampuan berlari yang super cepat, hewan asal benua Afrika ini mempunyai gerakan yang tidak terprediksi. Maka dari itu, ia tipe pemangsa yang langsung mengejar dan bukan mengendap-endap seperti harimau. Ya, meski ia pelari ulung, tapi Cheetah tidak bisa berlari cepat dalam waktu lama. Ia membutuhkan istirahat sekitar 20 menit untuk dapat kembali berlari. Sebab, jika suhu tubuh mereka mencapai 40,5 derajat Celcius, disitulah Cheetah akan berhenti berlari dan beristirahat mendinginkan tubuhnya.
Tapi Sob, kamu lagi sedih apa gimana sih? Kok wajahmu ada garis hitamnya gitu? Kayak pakai maskara bleber habis nangis aja deh. Ternyata para ilmuwan percaya kalau garis hitam pada wajahnya itu berguna untuk meredam pantulan sinar matahari yang menyilaukan. Jadi ketika berburu, Cita akan dapat melihat dengan jelas. Keren ya, Otan gak nyangka loh Sob. Teman, Otan punya tebak-tebakan nih. Dijawab ya. Kucing-kucing apa yang gak bisa manjat? Semua kucing bisa manjat. Wait, salah. Hukum ini nggak berlaku untuk Cita. Yuk sama-sama kita lihat pembuktiannya. Kavian dan tim akan menggantungkan potongan daging ke atas pohon ini nih teman. Kira-kira Sisi akan berusaha memanjat pohon ini nggak ya? Mari kilat, mari kita lihat. Hayo, hayo. Kok dagingnya cuma diliatin dari bawah aja Sob? Ayo dong ambil. Wah, nampaknya Sisi mulai mengambil ancang-ancang untuk melompat pemirsa. Loh. Kamu gampang nyerah ya ternyata. Ayo Sob, coba lagi. Masa gitu aja langsung tiduran? Wah, benar saja teman. Sisi hanya dapat berdiri dengan kedua kaki belakang tanpa mencoba untuk memanjat pohon tersebut. Bukan karena ia takut ketinggian loh ya. Ternyata Cita tidak punya kemampuan memanjat yang baik seperti kucing pada umumnya karena telapak kakinya yang mirip dengan anjing. Loh, kok bisa begitu ya? Tenang. Otan dan Kak Amel juga penasaran kok sama fakta wow barusan. Lebih baik kita buktiin bareng-bareng yuk. Kita lihat sama-sama ya bagaimana bentuk telapak kaki Cita. Waduh, ternyata Sisi cukup waspada nih sama kain putih di depannya. Good job Sisi. Kita sudah dapatkan bentuk telapak kaki Cita. Sekarang kita bandingkan dengan telapak kaki anjing ya. Sepertinya tidak menunjukkan secara akurat persamaan dari kedua telapak kaki dari kucing dan anjing ini. Ya ampun, Otan baru paham sekarang. Ternyata bukan cetakan dari telapak kakinya yang sama, tapi persamaannya ada di cakar kuku keduanya. Nah, ini dia teman. Jika kucing memiliki kuku yang tersembunyi di dalam telapak kakinya, justru Cita mempunyai kuku yang tidak bisa disembunyikan, sama seperti seekor anjing. Makanya, kuku Cita tidak bisa membantu mencengkeram pohon. Selain itu, bantalan telapak kaki Cita juga terlihat tebal seperti anjing. Hal ini cukup menyulitkan Cita untuk memanjat pohon. Sebab cakar anjing dan kucing memiliki bentuk serta fungsi yang berbeda. Cakar anjing lebih tumpul karena selalu bergesekan dengan tanah. Maka dari itu, telapak kaki anjing tercipta lebih tebal dan menonjol. Fungsinya untuk membantu mencengkeram tanah agar mudah berbelok dan berlari. Lain halnya dengan kucing, cakarnya berguna sebagai senjata. Ia dapat menyembunyikan dan membuka cakar kuku untuk pertahanan diri atau membantu ia memanjat agar tidak terpeleset. Makanya cakar kucing lebih tajam karena tidak bergesekan langsung dengan tanah. Wah, ada apa ini ramai-ramai? Pada mau nonton Indonesia versus Argentina ya? Iyalah, tapi kok malah pada bawa ayam sih? Otan curiga. Teman, sebenarnya ini adalah ilustrasi dari cerita masyarakat Ciamis. Konon ayam yang dipegang ini adalah keturunan si Jeluk, ayam kesayangan legenda Sunda Ciung Wanara. Singkat cerita, Ciung Wanara dibuang dari kerajaan sejak masih kecil. Suatu saat, Ciung Wanara menemukan telur ayam dan kemudian dijaganya hingga menetas. Ayam tersebut akhirnya diberi nama si Jeluk. Ayam ini selalu berjaya di arena sabung ayam dan terkenal. Pada akhirnya, sang Raja Galuh mendengar kabar tersebut.
lalu menantang Jeluk untuk diadu dengan ayam miliknya. Tak disangka, si Jeluk menang telak dalam pertempuran tersebut. Sehingga sesuai perjanjian, Ciung Wanara dinobatkan sebagai raja dan mendapatkan kembali wilayahnya. Sejak saat itulah, si Jeluk semakin tenar hingga saat ini. Hayo, ada yang tahu nggak si Jeluk ini ayam jenis apa? Apa? Ayam kampung? Ayam bakar? Loh, kok jawabannya mulai pada ngaco sih? Mentang-mentang udah jam makan siang. Daripada salah menduga, coba kita tanya saja yuk. Ini teh Tan, ayam sentul. Ayam khas Jawa Barat. Jadi memang dia genetik lokal Jawa Baratan. Si ayam sentul ini. Dan dia punya dua jenis, yaitu yang ayam kelabu dan juga ayam debu. Tuh, sudah tahu kan semuanya? Ini adalah ayam sentul atau biasa disebut sebagai ayam kelabu oleh Jawa Barat. Ayam ini banyak dibudidayakan oleh masyarakat pedesaan, khususnya di Kabupaten Ciamis. Pasti teman di rumah baru pada tahu ayam jenis ini kan? Apa sob? Kamu minta apa? Teman dengar nggak tadi ayam sentul ini minta apa ke Otan? Kalian minta apartemen. Otan nggak salah denger nih. Memang banyak gaya di ayam zaman sekarang. Nggak mau tinggal di kandang, maunya di apartemen. Tapi ini apartemen bukan sembarang apartemen teman. Ini adalah apartemen 4.0 yang dikhususkan untuk ayam, bukan manusia. Tapi konsep apartemen di sini kurang lebih sama seperti pada umumnya. Kandang dibuat secara bertingkat sehingga tidak banyak memakan lahan. Bedanya, di sini sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih, alias semua sudah serba otomatis. Mulai dari pemberian air minum dan juga pakan yang sudah diatur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Eits, di sini ada AC-nya juga loh, alias fan blower yang disetting untuk sirkulasi udara sehingga di dalam kandang menjadi sejuk dan tidak bau. Pokoknya semua serba instan dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Masih ada kamar apartemen yang masih kosong gak nih Pak? Sepertinya Otan berminat. Bu Ibu, siapa di sini yang kalau sarapannya suka pakai telur angkat tangan? Pastinya tahu dong sekilo telur berapa harganya. Tapi ini telur bukan sembarang telur. Ini adalah telur ayam sentul. Telur ini tidak semuanya bisa dikonsumsi teman, karena sebagian telur nantinya akan ditetaskan. Infonya nih, dalam seminggu ayam ini bisa menghasilkan 5-7 telur. Dalam setahunnya, ayam mampu menghasilkan 250 telur. Sedangkan dari 250 butir telur bisa menghasilkan 50 buah kue bolu hanya dari 1 ekor ayam. Keren kamu sob. Oh iya, ayam betina juga dapat bertelur walau tanpa pejantan loh. Semua itu karena sel telur akan terus berkembang tanpa harus dibuahi terlebih dahulu. Weh, makin banyak cuan dong kalau begini. Perjalanan telur-telur ini belum selesai teman. Telur ayam sentul yang dipanen tadi harus disortir menggunakan teknik candling. Candling adalah proses peneropongan telur menggunakan cahaya untuk melihat kualitas telur. Telur yang layak ditetaskan adalah yang memiliki bentuk bulat dan tidak mengalami keretakan.
Selanjutnya telur juga harus ditimbang agar saat menetas semua anak ayam memiliki berat seragam. Berat yang lolos seleksi berkisar antara 41 hingga 56 gram per satu butirnya. Setelah itu, telur-telur masuk ke cooling room untuk mendapatkan antri ke dalam mesin tetas. Ruangan ini harus selalu dingin dan dipantau suhunya. Tujuannya agar embrio tetap terjaga dan tidak rusak. Suhu telur harus berada di angka 19 derajat Celcius. Ayo paman, buruan ngeceknya. Kotan sudah kedinginan nih. Bisa-bisa hipotermia. Jika sudah mendapatkan jadwal, barulah telur tadi kita masukkan ke dalam mesin setter. Setter maksud Totan. Setter adalah mesin tetas yang digunakan untuk memanaskan dan memutar telur secara berkala. Telur diletakkan pada rak khusus sehingga aman dan tidak mudah pecah. Cara kerja mesin ini pada prinsipnya menciptakan kondisi seperti pada penetasan alaminya. Suhu juga disesuaikan dengan induk alaminya, yaitu berkisar antara 37 hingga 39 derajat Celcius. Kelembapannya sendiri antara 50 sampai 60%. BTW, kamu nggak pusing tuh sob diputar-putar begitu? Dari mesin setter, sekarang waktunya telur-telur ini ditransfer teman. Bukan transfer pemain, apalagi transfer uang, tapi transfer ke mesin teras atau disebut juga hatcher. Perpindahan ini biasanya dilaksanakan pada inkubasi hari ke-18, yang nantinya telur akan mulai menetas 3 hari kemudian. Lihat teman, bibit-bibit unggul ayam sentul sudah mulai dapat terlihat. Tapi kok kamu terlihat bisa dengan mudah keluar dari cangkang telur sih? Padahal itu kan keras. Nih, Profesor Otan bantu jelaskan. Jadi cangkang telur itu mengandung protein tinggi. Tapi semakin lama, protein itu akan semakin sedikit. Sehingga cangkang menjadi tipis dan mudah dipecahkan. Walau terlihat mudah, keluar dari cangkang merupakan tugas berat bagi anak ayam ini loh. Tetap semangat ya sob. Loh, Kak Dinda dan Paman kok bawa pagar jaring sih? Jangan-jangan ada pagar yang rusak. Sini Otan bantu Kak. Weh, ternyata dipakai untuk menggiring anak ayam sentul ini teman. Iyalah dalah, emang sih nangkap anak ayam itu susah-susah gampang. Yang sedang ditangkap Kak Dinda ini adalah ayam starter dengan perkiraan umur 6 minggu. Kandang ayam starter masih dilengkapi dengan sistem brooding atau pemanas menggunakan lampu. Anak-anak ayam di bawah 6 minggu masih sangat rentan terhadap cuaca yang dingin. Itulah mengapa mereka harus selalu berada dalam keadaan hangat. Kak Dinda dan Paman akan memindahkan anak ayam ini ke kandang grower atau kandang pembesaran. Karena kandang ini cocok untuk usia ayam dimulai dari 6 minggu sampai 13 minggu. Kandang ini lebih luas dan terbuka, sehingga ayam bisa lebih banyak bergerak. Gerak-gerik Paman ini mencurigakan, sepertinya punya niat jahat. Masih Otan pantau teman, jangan sampai lolos. Pak, itu ngapain ngambil ayam? Oh, ini mau diinseminasi buatan, Teh. Ya ampun, Otan kena tipu juga nih. Maafkan Otan ya Paman. Teman, inseminasi buatan alias IB ternyata tidak hanya bisa dilakukan pada sapi loh, pada ayam pun bisa. IB bertujuan untuk memudahkan seleksi dan persilangan untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas.
Selain itu, Ibe juga dapat mempertahankan keturunan dari satu ras, sehingga dapat terjaga kemurniannya. Cakep!